Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 9 Psikologi Islam 1 yang ditulis oleh Siti Nur Hasanah, Raudatil, kemudian Rohana dan Nala. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka atau referensi, karena kedalaman sebuah makalah itu bisa dilihat pada referensi. Jika kita lihat pada referensi yang dicantumkan oleh presentator, yang pertama ditulis di situ Al-Mubarakfuri, kemudian Lut-Thohir 2, Imam Subhi 3, Dr. Saiman 4, kemudian Mastori 5, Wahab Muhammad. Oke. Dalam penulisan daftar pustaka, jika terdiri dari 2 baris, maka baris kedua ini harusnya menjorok ke dalam. Ini berarti juga baris kedua, ketiga, dan sampai terakhir ini menjorok ke dalam. Jadi penulisan daftar pustaka itu merupakan kebalikan dari penulisan paragraf. Jika dalam paragraf yang menjorok itu baris pertama, pada daftar pustaka yang menjorok itu baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini berkenaan dengan daftar pustaka. Saya lihat untuk referensi bagus, diambil dari buku-buku, kemudian proceeding. Nah, seharusnya penulisan karya ilmiah itu seperti ini. Jangan mengambil banyak dari situs, karena situs itu kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara total ini berarti daftar pustaka sudah 7 sesuai dengan arahan. Baik, kita lihat pada bagian depan. Pada kata pengantar saya kira sudah cukup, dilewati saja. Daftar isi ini sudah cukup. Penulisan hadis ini juga sudah benar. HADIS titik atas. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini dimulai dari angka 2. Seharusnya dimulai dari angka 1. Apa pengertian dari graduasi? Kemudian tujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan graduasi. Nah, yang kedua ini bagaimana tahapan dakwah, untuk memahami tahapan dakwah. Oke, benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana bunyi hadis yang menekankan berdakwah secara bertahap. Ini juga sudah benar. Yang keempat, apa isi kandungan hadis tersebut, untuk mengetahui isi kandungan hadis tersebut. Oke. Jadi secara umum poin pada rumusan masalah dan tujuan sudah sinkron. Hanya saja ini seharusnya dimulai dari angka 1. Kemudian pengertian metode graduasi dalam berdakwah. Graduasi, salah satu metode yang digunakan Nabi saat berdakwah itu menggunakan metode graduasi, tabarruj. Ini bukan tabarruj ya, tapi tadarruj, menggunakan dal. Tadarruj, TADARRUJ. Itu yang lebih tepat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, secara bertahap. Dengan cara tersebut, para sahabat mudah untuk memahami agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari turunnya Al-Quran bertahap, para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran, berbeda dengan kaum sebelumnya. Kaum sebelumnya karena turunnya daf'ah wahidah atau sekaligus
sehingga kaum terdahulu lebih cenderung menolak ajakan, arahan dari para nabi mereka. Yang kedua, mereka juga susah untuk menghafal dan memahami karena saking banyaknya hukum-hukum yang harus diterapkan. Maka Al-Quran itu berangsur-angsur turun dari juz 1 sampai terakhir itu prosesnya 23 tahun lamanya, selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dan Madinah. Tahapan dakwah Rasulullah SAW secara historis yang pertama, sembunyi-sembunyi, dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah selama 3 tahun pertama ketika beliau berdakwah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Ini selama 10 tahun ketika di Mekah. Kemudian selanjutnya tadi berarti total di Mekah itu 13 tahun. Selanjutnya ketika di Madinah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. Total 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Dalam dakwahnya Rasulullah SAW juga bertahap dalam mengajarkan. Nah, ini bagus sekali mengutip sebuah hadis tentang perintah Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Bagus, ini mengambil dari Sahih Bukhari dalam sahihnya, kemudian Ibnu Majah. Nah, ini sudah menerapkan metode tahrij yang diharapkan. Untuk kelompok setelahnya tolong contoh kelompok ini. Jadi tahrijnya itu jelas sekali. Menggunakan aplikasi Get Hadis App itu juga bisa, atau menggunakan metode tahrij yang lain. Lihat pada video yang sudah saya jelaskan pada pembahasan tahrij. Jadi penulisan tahrij sudah bagus. Jadi kita mengetahui sumbernya dari Sahih Bukhari, kemudian sumbernya dari Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yaman itu letaknya kalau dari Madinah ke arah selatan. Yaman ini dulu banyak kaum ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Perintah Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang pertama, yaitu untuk mengajak mereka bersyahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mereka jika mentaati hal tersebut, baru ini ada kata-kata yang terlewat. Jadi sebelum bersedekah itu ada perintah untuk sholat terlebih dahulu. Jadi tolong fa'inhum atau ulidzalika fa'limhum annallaha qad iftarada alaihim shadaqah. Nah, ini sebelum kata-kata ini ada teks hadisnya. Ini tolong presentator mencari lagi teks hadisnya. Jadi setelah bersyahadat, jika orang-orang ahli kitab Yaman itu mau mentaati, maka perintahkanlah mereka untuk mengerjakan sholat. Jika mereka sudah mentaati sholat, melakukan sholat, mengerjakan sholat, maka jelaskanlah kepada mereka ada perintah untuk mengeluarkan zakat wajib, zakat fitrah, dan zakat mal. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengajari orang-orang yang masuk Islam di daerah Yaman dengan bertahap. Pertama dengan syahadat terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai syahadat, mereka mampu untuk meyakini dan istiqomah dalam keyakinannya, baru diperintahkan untuk sholat. Ketika mereka sudah istiqomah dengan sholatnya, diperintahkan untuk zakat dan seterusnya. Nah, ini zakat. Setelah itu
larangan untuk mengambil harta atau larangan untuk mencuri. Pada sisi lain berkenaan dengan pengajaran Nabi Muhammad SAW yang mempunyai gaya bertahap. Rawi Ibnu Majah an Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami masih muda waktu itu. Jadi fatayan, fata itu masih muda, karena fatayan berarti 2 anak, kalau jamaknya itu fatayat. Kami dulu masih muda, kami belajar mengenai imam sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran, maka bertambah iman kami. Setelah belajar iman baru belajar tentang Al-Quran. Maksudnya ini yang iman itu adalah akidah, akidah mengesahkan Allah. Ini adalah contoh-contoh dari hadis Rasulullah SAW mengajarkan dengan cara bertahap. Ini ada hadis lagi. Ana Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'ad radhiyallahu anhu alal Yaman qala innaka taqaddama ala qaumin ahli kitab fayakun awwala ma tat'una ilai ibadatullah. Jadi hal pertama yang diperintahkan adalah beribadah kepada Allah. Fa idza arafullah fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 shalawat. Jadi ini riwayatnya. Dalam riwayat yang lain disuruh untuk ibadah, kemudian atau mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah salat fi yaumihim wa lailatihim. Fa idza fa'alu fa'birhum anna Allah farada 'alaihim zakah min amwalihim. Kemudian diperintahkan untuk zakat. Kemudian fa in ata'u, apabila taat, fakhud minhum wa tawaqqa qaraima amwalin nas ini harusnya. Jadi perintah pertama untuk mengesahkan Allah, kemudian kedua untuk sholat 5 waktu, kemudian yang ketiga untuk berzakat, keempat larangan untuk mencuri. Jadi ini sudah jelas, berarti ada perintah untuk sholat. Ini melengkapi hadis yang pertama tadi. Oke, berarti sudah bagus ini makalah dari kelompok 9 ini, karena sudah lengkap hadisnya. Isi kandungan ini tadarruj bukan tabarruj ya, tolong diperbaiki. Secara umum makalah ini sudah bagus transliterasi. Tadi rumusan masalah ada 4, dan saya lihat pada penutup ini juga sudah terjawab 4. Jadi hampir sempurna ya untuk makalah kelompok 9 ini. Hanya saja ya kekurangannya pada daftar pustaka. Untuk tugas silahkan kalian mengetik pada browser kalian s.id ptdpn. Kesimpulan dari makalah ini, secara umum sudah bagus, hadis juga sudah, kemudian tahrid juga sudah dilakukan, transliterasi juga sudah, kemudian penulisan juga sudah rapi. Hanya saja kata tadarruj ini yang lebih tepat daripada tabarruj. Kemudian kekurangannya ini pada daftar pustaka harusnya baris kedua, ketiga dan seterusnya ini agak menjorok. Saya kira sudah bagus. Semoga kelompok 10 bisa mempertahankan kualitas dari makalah. Paling tidak harus lebih baik atau sama dari makalah ini. Jangan sampai kelompok 10 naudzubillah lebih jelek dari makalah kelompok 9. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.